warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartati dari jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama yaitu ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa dibelah menjadi golong penutur dan ragam bahasa menurut jenis pemakaian bahasanya. Ragam daerah dikenal dengan istilah logat atau dialek. Sesuai caranya, ragam bahasa terdiri dari ragam lisan, ujaran, dan ragam tulisan. Ragam bahasa yang sering digunakan oleh beberapa instansi disebut sebagai ragam baku. Menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa terbagi menjadi 3, yaitu menurut sudut pandang pokok, persoalan, sasaran, dan perpaduan. Secara umum, bahasa baku mengandung 4 fungsi utama, yaitu sebagai pemersatu, pemberi kekasan, pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan. Selanjutnya itu ada 2 fungsi ragam bahasa, yaitu ragam bahasa rendah dan ragam bahasa tinggi. Dapat kita lihat pada contoh gambar berikut, yaitu terjadi suatu interaksi atau komunikasi antara individu satu dengan individu lain sehingga dapat mengakibatkan hubungan yang saling akrab antara satu dengan yang lain. Selanjutnya itu ragam bahasa tinggi. Ragam bahasa tinggi umumnya dapat kita dapatkan melalui pendidikan, contohnya sekolah. Di sekolah pasti kita diajarkan bagaimana cara penggunaan bahasa maupun apa itu bahasa itu sendiri. Dan kemudian bahasa baku dan hubungan bahasa daerah dan bahasa asing. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya penggunaan bahasa Indonesia, seperti adanya pernikahan antar suku, generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa aslinya, dan orang tua yang berinisiatif untuk mengajarkan anaknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai penutur asli. Selanjutnya yaitu ada beberapa negara luar yang mempelajari bahasa Indonesia, seperti Amerika, Australia, Belanda, Cina, Filipina, India, Inggris, Jepang, Jerman, Korea, Prancis, Rusia, dan Selandia Baru. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah bahasa asing. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas komunikasi antar penggunanya. Bahasa daerah pun demikian digunakan di forum umum sebagai bahasa pengantar resmi, dan bahasa Inggris juga demikian biasanya digunakan dalam forum seminar ilmiah yang diselenggarakan di Indonesia. Meskipun demikian, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar pada kegiatan tersebut. Dan fungsi bahasa Indonesia juga sebagai perhubungan luas dalam komunikasi antar daerah dan budaya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.